maupun di perpustakaan, sehingga pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya harapkan nanti keaktifan daripada anak kami jika ada umpan balik, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti yang saya Bapak sampaikan kemarin pada minggu kemarin, sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu makna volume. Makna volume pekerjaan konstruksi bangunan. Bisa Anda lihat? Bisa. Anda tidak terlihat? Tidak. Terlihat semua ya? Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya tanyakan kepada seluruh anak-anak kami, siapa ya sih yang tidak tahu yang namanya pekerjaan? Tahu? Tahu. Volume? Siapa yang tidak tahu? Yang namanya volume pernah dengar, minimal pernah dengar. Volume. Di mana saja digunakan kata volume itu? Di suara. Betul. Siapa lagi? Di bangunan. Siapa lagi? Volume. Volume pekerjaan konstruksi bangunan. Volume itu adalah bentuk suatu ukuran. Jadi telah menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kira-kira pernah nggak belajar sebelumnya mengenai makna volume ini? Pernah. Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Menurut Anda, makna volume itu yang pernah Anda pelajari minimal Anda membaca referensi. Apalagi sekarang Google ada kan? Menurut pemahaman Anda yang Anda dapatkan referensinya apa? Makna daripada volume itu. Siapa namanya? Leo ya? Leo Ricardo Bun. Silakan. Yang saya ketahui dari makna volume itu, saya bisa menghitung kegunaan dari pembuatan fondasi maupun ketinggian bangunan yang akan dibuat. Jika saya bisa mendapatkan semua berapakah jumlah kegunaan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu bangunan. Saja. Bagus. Yang lainnya ada yang lebih bagus? Yang lebih baik? Ada yang bisa memberikan tanggapan yang lainnya? Tidak ada? Ada? Kalau tidak, mari kita bahas bersama. Yang sebenarnya pengertian volume pekerjaan itu yaitu suatu pekerjaan ya, volume dalam arti lain quality. Volume dalam arti lain adalah quality. Halo? Volume dalam arti lain adalah quality. Apa tadi? Quality. Artinya quality yaitu suatu pekerjaan merupakan jumlah banyaknya volume. Suatu pekerjaan yang merupakan jumlah banyaknya volume. Itulah pengertian daripada volume pekerjaan. Jadi, pekerjaan dalam suatu satuan, pekerjaan dalam suatu volume pekerjaan dalam suatu satuan. Satuannya beda-beda, ya kan? Jadi macam kita di teknik, ada yang namanya volume yang sesungguhnya, ada volume yang tidak sesungguhnya. Contohnya, dalam satuan volume sebenarnya adalah meter kubik, ya kan? Dapat kita
volume itu bukan meter kubik atau bukan satuan volume yang sesungguhnya, tetapi tujuannya adalah menghitung daripada volume pekerjaan. Seng. Satuan yang digunakan di dalam volume seng itu berapa? Apa? Meter kuat. Itulah contoh sempurna. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tidak paham? Tidak. Jadi yang sesungguhnya adalah volume atau quality, yaitu suatu pekerjaan merupakan jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam suatu satuan. Dalam suatu satuan, bukan hanya dalam meter kubik, dalam satu satuan. Satuan meter kuadrat, meter kubik, buah, kotak, kilogram. Contohnya yang kilogram itu di mana kita menggunakan satuannya di dalam pekerjaan bangunan? Besi. Tentunya perhitungan volume besi. Apa lagi? Semen for kalau pasir bagaimana? Meter kubik. Nah, itulah contoh. Jadi kira-kira anak-anak kami sejauh ini dulu bisa Anda pahami? Bisa. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Sungguh luar biasa. Hanya beberapa menit, hanya sekali pertemuan sudah bisa semuanya. Mudah-mudahan untuk ke depan materi ini, kalau kita masuk pada materi selanjutnya, ya, yaitu materi kita selanjutnya adalah mengenai volume pekerjaan atap. Kita masuk pada cara perhitungan volume pekerjaan atap. Sebelum kita masuk pada materi itu pada pertemuan minggu depan, saya harapkan anak kami sudah mendapatkan referensi materinya maupun dari internet, datang ke perpustakaan, silakan. Yang penting untuk pertemuan berikutnya Anda sudah mengetahui materinya sebelumnya, sehingga kegiatan pembelajaran kita bisa lebih lancar dan lebih ada umpan balik. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada